Oke, sudah. Yuk, dimulai aja. Ya, adik-adik semuanya, Shalom. 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 Ya, mana nih suaranya? Shalom. Shalom. Shalom Kak Fendi. Shalom. Semua. Shalom semuanya. Ya, sebentar lagi kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah, teman kita akan pimpin kita untuk buka dalam doa. Oke, Natasha. Pemirsa, terima kasih untuk Tuhan yang berkati kami dan memberi berkah yang mengajar kami dari awal sampai akhir. Kami serahkan dalam tangan kami. Makasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Gak kedengeran. Ya, kecil tadi, tapi kedengeran kok. Ya, Aku oke. Sebentar lagi kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita akan nyanyikan satu pujian dulu. Bapakku datang ke dalam. Aku datang dulu ya, Ceh? Ya. Salah. Ayo adik-adik, mari kita Ada mempersiapkan suaranya? hati kita, mempersiapkan pikiran kita untuk kita sama-sama masuk dalam ibadah siang hari ini. Mari semuanya kakak ajak untuk kita semuanya mau memuji Tuhan dengan pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas
Oke. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Ya, selanjutnya kita akan nyanyi satu pujian. Aku mau semuanya buka mic-nya, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Ayo adik-adik, keluar dari bangku kalian, kita bakal suka kita sama-sama. Nanti jangan lupa ya buat ikutin gerakan kakak. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Melintasi padang gunung hingga terbenam. Yesus besertaku. Ku terbang. Terbang, 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 luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka kau ada, karena kau Yesus. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Melintasi padang hingga terbenam. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di kanan, di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka kau ada, Yesus. Karena Engkau Yesus. Yeay. Kasih tepuk tangannya. Yeay, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yeay. Gimana? Oke. Tadi siapa yang ngikutin gerakannya Koko Andrew? Tadi aku ngeliat si Sasa sih kayak gini ngikutin gerakannya. Good job Sasa. Iya, sekarang kita tadi sudah doa buka. Dia malu. Udah pujian ini. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada Kak Siska. Ayo adik-adik semuanya, kita mau dengerin firman Tuhan hari ini. Semuanya siapkan hati kita masing-masing ya. Kita minta pimpinan Tuhan dalam doa. Yuk semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita minta dalam pimpinan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah memberikan kami kesempatan, perlindungan, penyertaan, kesehatan, dan kekuatan hingga sampai dengan saat ini. Kalau pada saat ini Tuhan kami mau dengarkan firman Tuhan mengenai tentang keteladanan seorang pelajar. Tuhan berkati kami supaya setiap kami boleh belajar dalam sesi ini, dan biarlah setiap kami boleh diberkati oleh firman Tuhan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari pas hari. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Yang siap dengarkan firman Tuhan katakan Amin. Oke. Sekarang Kak Siska mau sharing firman Tuhan tentang keteladanan seorang pelajar. Nah, adik-adik, jadi tema kita pada bulan ini adalah tentang keteladanan
keteladanan ya, tentang keteladanan. Nah, di sesi ini, di minggu kedua ini, Kak Siska mau bahas tentang keteladanan seorang pelajar. Nah, Kakak mau tanya nih, Tuhan Yesus punya murid nggak? Punya. Punya. Nah, ada yang tahu nggak berapa murid Tuhan Yesus? 12. 12. Ada lagi yang jawabannya berbeda? Ayo buka mikrofonnya. Siapa yang mau jawab? Oke. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu punya banyak sekali murid. Tetapi yang sangat terkenal itu adalah 12 murid Yesus. Ada yang tahu nama-nama 12 murid Yesus nggak? Jadi itu bisa. Ayo, Tika tahu siapa? Yohanes, Petrus, Thomas, Matius. Siapa tuh namanya lupa? Lupa. Hanya tahu segitu? Lupa teman. Ingat itu. Tahu banyak cuma lupa namanya. Ada yang tahu 12 murid Yesus siapa aja namanya? Kokonael tahu. Simon Petrus. Simon Petrus. Ya kan? Simon Petrus ada kan? Ada lagunya itu. Evelyn. Tahu nggak? Andreas. Ayo, nyerah. Oke, kakak lanjut ya. Nih, jadi 12 murid Tuhan Yesus berdasarkan Matius pasal 10 ayat 1 sampai yang keempat. Semuanya buka mikrofonnya yuk, kita baca sama-sama. Ayo. Coba Evelyn buka mikrofonnya. Ayo. Oke, kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3, 1. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Simon orang Deus, Iskariot. orang Zelot, dan terakhir Yudas Iskariot. Ke sini terus kemana? Kasiska. Kasiskanya ngeheng kan? Oke, kita lanjut ya. Bisa dengar ya, Ceh? Oke. Bisa. Oke, kita lanjut ya. Nah, kakak mau tanya lagi nih, apakah semua murid Tuhan Yesus itu baik? Ayo. Apakah dari 12 murid Tuhan Yesus itu semuanya baik? Enggak. Baik. Akuin baik, Kak. Ada yang tahu? Ada. Kalau aku ada yang jahat. Ada juga yang Iya, jahat. Nah, siapa yang tahu murid Tuhan Yesus yang paling jahat? Ayo. Yang terkenal di cerita-cerita, misalnya kalau kita udah mulai Paskah nih. Ada yang tahu murid Tuhan Yesus yang paling jahat? Tidak usah. Ayo. Itu ada dikasih tahu Papi Fendi tuh. Yang belum coba ya? Oh, belum sih. Oh, semua menurut ini open ya. Dengar suara Iskariot. Dia menjual Yesus. Iya. Kak Siska, bisa lanjut? Siska lagi gangguan. Kak Siska delay.
Kak Siska lagi. Di pap yang sharing aja kali ya. Iya, Papi yang sharing aja, langsung lanjutin aja. Kak Siska. Langsung share screen aja. Oke, Papi Fendi. Oke. Bisa dilihat? Bisa. Oke, tadi dilanjutin ya mungkin ya. Tadi Kak Siska lagi error, kita sambil nunggu. Tadi ada murid Tuhan Yesus yang baik dan ada yang jahat. Tadi siapa yang nebak yang jahat siapa tadi ya? Devon ya tadi ya? Iya. Devon murid Tuhan Yesus yang paling jahat siapa? Judas Iskariot. Judas Iskariot. Kenapa dia jahat, Devon? Karena dia menjual Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus dijual ya. Aku pernah lihat di Superbook. Ada yang tahu nggak Tuhan Yesus dijualnya berapa? Kalau itu Nah, itu Kak Siska udah balik kayaknya. Kak Sis? Iya, sorry. Oke, bisa dilanjut. Ya, it's okay. Silakan Kak Sis dilanjut. Ko Fendi bisa bantu share screen ya? Aku pakai handphone soalnya. Siap. Aku bantu. Oke, thank you. Nah, jadi ternyata ada murid Tuhan Yesus yang baik dan ada juga yang paling jahat. Tadi Devon sebutin ya, yang paling jahat ya, murid yang paling jahat. Iya. Yaitu si Judas Iskariot. Nah, sekarang kita mau lihat nih dialog singkat keluarga Cemara. Kali ini ada si Chris, ada Dewi yang lagi berbincang-bincang pada malam hari ya. Nah, hari ini keluarga Cemara hadir kembali. Malam hari ini jam 7 malam. Biasanya Chris dan Dewi adalah jadwalnya untuk belajar. Nah, terdengar Papa Cemara melihat Chris sudah mulai mengerjakan PR-nya, sementara Dewi masih main handphone. Dewi, kenapa kamu nggak belajar? Ih, Papa berisik aja, kan aku lagi nonton BTS. Nih aku udah sama RJ juga nih. Aku lagi nonton BTS, lagi nonton episode terakhirnya Run BTS. Nih seru banget. Dewi, Papa belikan kamu HP bukan untuk nonton terus ya. Dan melupakan belajar. Mau Papa sita HP-nya? Ya, nggak mau sih, Pak. Ya udah deh, aku belajar. Nah, adik-adik, jadi kali ini kita mau belajar kan tentang keteladanan seorang pelajar. Menurut adik-adik, sikapnya si Dewi ini bisa dicontoh nggak? Dia ini waktunya belajar, tapi malah si Dewi ini nontonin ini, Run BTS. Siapa di sini yang suka nontonin BTS nih tiap hari? Aku nggak suka drakor. Aku nggak suka BTS. Aku sukanya lagu lokal. Oh, Demon ternyata ARMY juga. Nah, rata-rata kayaknya di IHK Grow ini pada ARMY semua ya, suka BTS semua ya. Nah, jadi si Dewi ini ceritanya dia ini Kakak emang suka. Hah? Kamu sukanya drakor. Kakak emangnya suka drakor. Iya, lanjut ya. Jadi
Di sini pada saat itu Tuhan Yesus waktu mau disalibkan, detik-detik Tuhan Yesus mau disalibkan, kan Tuhan Yesus punya murid-murid nih. Jadi murid-muridnya Tuhan Yesus ini diajakin berdoa di sebuah bukit pada saat itu ya. Sama Tuhan Yesus diajakin berdoa. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si tiga muridnya Tuhan Yesus ini, dia itu jadinya tertidur. Nah, terus si Yesus ini berkata kepada Petrus, "Apa kalian tidak bisa berjaga-jaga 1 jam saja denganku? Tetaplah berjaga-jaga dan teruslah berdoa supaya kalian tidak menyerah pada godaan." Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tadi kita udah melihat si Dewi yang jadwalnya dia belajar tapi dia malah nontonin Run BTS. Terus kita melihat juga nih, muridnya Tuhan Yesus diajakin berdoa ke bukit, bukannya berdoa tapi malah tidur. Nah, apa kata Amsal? Apa kata Amsal tentang seorang pemalas? Minta tolong, Devon bisa bacain ya Amsal 6 ayatnya yang ke-6. Bentar ya, Kak. Bisa baca di screen-nya aja nih. Di screen udah ada. ditampilin. Nggak kelihatan. Kelihatan. Nggak kelihatan. Masa sih? Amsal 6 ayat 6. Oke. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nih, kata Amsal, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Jadi Amsal yang ditulis oleh Nabi Salomo ini, Raja Salomo ini mengatakan bahwa hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Adik-adik tahu nggak semut ini kelakuannya bagaimana? Jadi berdasarkan kakak baca di Alkitab dan juga di buku-buku ataupun di kakak baca di Google bahwa ternyata si semut ini kalau musim panas mereka itu mengumpulkan makanannya. Jadi mereka tuh bikin lumbung makanan. Jadi pas waktu musim hujan mereka itu sudah tidak lagi apa yang mereka nanam. Kan nggak bisa keluar pas lagi hujan-hujan nih, pasti kan susah menemukan makan selama hujan-hujan. Jadi si semut-semut ini kalau ngumpulin makanan itu pada waktu musim panas. Jadi waktu musim hujan mereka itu sudah tenang karena sudah ada banyak makanan. Nah, di sini Salomo mengatakan di dalam kitab Amsal bahwa hai pemalas, pergilah kepada semut. Artinya kita disuruh untuk melihat kelakuannya si semut itu bagaimana, betapa rajinnya si semut. Semut aja rajin nih, seekor cuman binatang nih. Semut ini kan binatang yang kecil banget, tetapi semut itu rajin. Nah, kita harus melihat, kita harus mencontohi, menteladani si semut ini. Kita harus belajar dengan rajin. Nah, adik-adik, kakak juga mau bacakan Amsal 13 ayatnya yang keempat. Hati si pemalas penuh dengan keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, adik-adik yang terkasih, sebagai pelajar seperti adik-adik harus rajin belajar ya, apalagi di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 ini yang sepertinya buat adik-adik agak repot ya belajar di rumah, tugas-tugas terus buat adik-adik di rumah semuanya bosen. Pengen lagi kumpul-kumpul sama teman-teman di kelas, pengen belajar tatap muka sama gurunya. Nah, tetapi kakak berharap bahwa kalian semua di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kalian tidak kehilangan sukacita untuk kalian tetap belajar dengan rajin. Kalian tidak boleh seperti Dewi yang waktunya belajar, tapi dia malah melakukan kegiatan yang lain. Jadi sebagai pelajar, apalagi kita orang percaya ya, kita harus jadi teladan. Kita harus jadi teladan. Kalau seandainya kita pintar, pasti orang akan melihat, oh orang Kristen pintar-pintar ya. Nah, semua orang nanti bisa melihat kelakuan kita dan akhirnya memuliakan Tuhan kita. Oke.
Yang kedua, poin yang kedua adalah belajar jujur atau tidak berbohong. Kita akan menyaksikan lagi keluarga Cemara, scene 2. Papa Cemara pergi dari ruang belajar, dan apa yang terjadi? Loh, Dewi, kok kamu nonton lagi sih? Nanti Papa marah loh. Chris, udah kamu pelan-pelan aja ya, nggak usah bilang sama papa. Shh, jangan bilang aku lagi nonton BTS nih, seru banget BTS-nya. Bentar ya. Aduh, bohong itu dosa tahu Dewi. Aduh, apalagi bohongin orang tua, itu nggak boleh. Oke, jadi poin yang kedua adalah belajar jujur. Bagaimana supaya kita menjadi teladan untuk pelajar-pelajar yang lainnya. Kita harus berlaku jujur, berani berkata jujur, tidak berbohong. Nah, apa sih apa arti kata jujur? Jadi, jujur itu adalah mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Ini arti sederhananya ya, Kakak jelasin bahwa kita mengatakan apa yang sebenarnya, bukan dibuat-buat. Bukan seperti si Dewi tadi. Dia waktunya belajar, pas papanya sudah tidak, mentang-mentang papanya udah nggak ngawasin dia lagi, pas papanya nggak ngawasin dia lagi, dia diem-diem nontonin BTS lagi. Nah, siapa kemarin yang nonton konsernya BTS? Pasti pada nontonin konsernya BTS kan, yang di sini para ARMY. Aku nggak pernah nonton, aku nggak ngefans. Iya, Devon nggak ngefans, tapi si Tika, Sheris, Tasya, Sasa, Gladys, semuanya pada suka sama BTS ya. Jadi mentang-mentang BTS ini ada terus gitu, jadi nonton BTS terus sampai belajar. Akhirnya si Dewi berbohong sama bapaknya, sama papanya, berbohong. Dia pura-pura belajar padahal dia lagi nonton. Terus si Chris udah ngingetin dia nih, kalau dia nggak boleh bohong, bohong itu dosa. Bohong itu dosa, nggak baik, apalagi ngebohongin orang tua. Nah, bisa-bisa jadi walat, nggak bisa, nggak boleh bohong-bohong ya. Nah, jadi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, poin yang kedua ini sebagai pelajar, apalagi kita orang-orang Kristen, kita harus menjadi teladan. Bagaimana caranya? Yang kedua adalah belajar jujur. Nah, pada saat itu murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus siapa? Ayo. Selain Yudas. Yang menyangkal Tuhan Yesus itu loh. Apa sama? Ayo, siapa? Petrus. Terus di sini aku Petrus. Nah, jadi pada saat itu si Yudas itu membohongin Tuhan Yesus dan semua orang. Dia itu bersikap seolah-olah dia itu mencintai Tuhan Yesus, sampai waktu itu kan Tuhan Yesus dicium sama Yudas sebagai tanda sayangnya dia sama Tuhan Yesus. Nah, jadi dia tuh membohongi Tuhan Yesus, tapi sebenarnya Tuhan Yesus tuh tahu kalau si Yudas ini lagi bohongin Tuhan Yesus dan semua orang yang ada pada saat itu. Jadi seolah-olah si Yudas ini sayang sama Tuhan Yesus, padahal di belakang dia tuh mengkhianati. Nah, si Petrus juga, dia mengaku bahwa dia tuh mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi pada saat Tuhan Yesus mau disalibkan, ada orang yang tanya, tapi dia nggak ngakuin Tuhan Yesus, sakit nggak kalau seandainya nggak diakuin? Nah, pada saat itu Tuhan Yesus merasa dibohongi dengan kedua muridnya ini, yaitu si Yudas dan juga si Petrus. Nah, adik-adik yang terkasih, coba Tika baca Amsal 6 ayat 19. Amsal 6 ayatnya yang ke-19. Aku baca lagi. Nanti ya, gantian. Tapi udah ketutup lagi. Skip dulu dah, nyarinya lama Ayo lagi. Tika. Lupa dikasih tanda tadi. Di layar nggak bisa baca, Tika. Tika.
Udah keluar. Nggak ada di layar, nggak ada. 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 Di layar nggak kebaca? Udah. Dan perkara yang dibentuk oleh seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, poin yang kedua ini belajar jujur. Ayatnya Amsal 6 ayat 19. Jadi ayatnya yang ke-16 sampai 19 ini adalah tentang 6 perkara yang dibenci Tuhan. Jadi ada 6 perkara yang dibenci Tuhan. Tapi kakak fokus di ayatnya yang ke-19, yaitu seseorang yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi ini tuh dibenci banget sama Tuhan. Jadi kalau seandainya kita bohong adik-adik, maka kita itu dibenci sama Tuhan gitu. Tuhan nggak sayang sama kita. Kalau seandainya kita berbohong tuh kita menyakiti hati Tuhan. Seperti halnya si Yudas sama Petrus. Mereka sudah menyakiti hati Tuhan dengan mereka menyangkal Tuhan Yesus, mengkhianati Tuhan Yesus. Adik-adik suka nggak dibohongin? Nggak ada yang suka kan? Kakak juga nggak suka kalau kakak dibohongin. Jadi karena kita nggak suka dibohongin dan karena kita juga adalah pelajar-pelajar Kristen, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, maka kita juga harus belajar jujur, belajar untuk tidak berbohong. Seperti si Dewi tadi, kita nggak boleh contohin si Dewi tadi. Lagi ngapain, bilangnya belajar. Lagi main-main, lagi nonton, bilangnya belajar. Adik-adik yang terkasih, kakak berharap ya, di masa-masa sulit pandemi ini, adik-adik tetap rajin belajar, tetap belajar jujur ya. Kalau misalnya disuruh belajar ya belajar, jangan main-main. Tika, Dede Evelyn, Sasa, Gladys, kalau disuruh belajar ya belajar, jangan main-main, jangan main handphone, harus fokus belajar. Nah, kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu sebagai pelajar kita harus menjadi teladan. Bagaimana caranya? Poin yang ketiga adalah belajar berintegritas. Belajar berintegritas. Nah, kita mau menyaksikan lagi nih dialog singkat dari si Chris dan juga Dewi. Pagi hari pun tiba. Chris dan Dewi berada di kelas untuk mengikuti ulangan harian. Dewi lupa kalau hari ini ternyata ada ulangan. Aduh, aku lupa. Chris, hari ini ternyata ada ulangan ya? Aduh, semalam aku tuh nontonin BTS. Aduh, aku tuh udah ngantuk banget. Kamu nggak lihat? Boleh bantuin aku kasih contekan ke Chris? Kali ini aja tolongin Chris. Nggak mau. Nggak belajar nih. Nggak mau. Makanya belajar, jangan nonton BTS. Aduh, Chris, tolongin lah. Sekali ini aja. Nggak mau, pokoknya nggak mau. Kerjain sendiri. Kamu tahu nggak sih kalau misalnya contek itu berdosa? Itu tuh sama aja kita mencuri, tahu nggak sih? Aduh, tapi kalau aku nggak bisa gimana, Chris? Ulangannya, ulangan matematika susah banget. Itu urusan kamu. Ya. Oke, jadi poinnya yang ketiga, sebagai pelajar-pelajar Kristen, bagaimana kita harus menjadi teladan sebagai pelajar Kristen. Yang ketiga adalah belajar untuk berintegritas. Apa sih itu integritas? Adik-adik juga pasti bingung nih, apa sih artinya integritas? Kak Siska ini pakai bahasa-bahasa tinggi. Nah, arti yang sederhana itu integritas itu adalah teguh mempertahankan prinsip. Nah, apa prinsip kita sebagai pelajar-pelajar Kristen supaya kita jadi teladan? Nah, kita harus teguh mempertahankan nilai-nilai kebenaran itu. Si Dewi tadi gara-gara nonton BTS, dia jadi ngantuk, jadi lupa belajar, akhirnya pas ulangan dia lupa kalau ada ulangan, dia minta contekan sama si Chris. Nah, si Chrisnya nggak mau lah, karena dia udah susah-susah belajar nih, masa iya mau dicontekin? Nah, biar si Dewinya juga kapok. Kalau seandainya nggak belajar ya itu akibatnya ya dia nggak bisa ngerjain ulangan pada saat itu. Nah, adik-adik yang terkasih, siapa sih di sini yang nggak pernah nyontek? Kalau Kak Siska dulu pernah nyontek tapi jarang ya.
Kak Siska nggak suka nyontek sebenarnya, kecuali kalau terpaksa banget. Nah, tapi Kak Siska udah bertobat ya sekarang. Kak Siska nggak mau nyontek lagi gitu. Kalau seandainya Kak Siska jadi pelajar lagi gitu ya. Adik-adik di sini siapa sih yang sering nyontek gitu? Kakak berharapnya sih nggak ada ya, nggak ada lagi yang nyontek-nyontek gitu. Semuanya kakak berharap bahwa kita semua itu adalah orang-orang pelajar-pelajar yang berintegritas, teguh mempertahankan prinsip-prinsip nilai-nilai benar gitu. Apalagi kita orang Kristen gitu. Kalau seandainya nanti teman kita tahu kita mencontek, pasti orang itu bilang, anak itu bilang kan, teman kita bilang yang di luar Kristen ya, ih ternyata orang Kristen suka nyontek ya, ih ternyata orang Kristen kayak gitu ya, gitu, ternyata suka nyontek. Nah, malu kita sebagai orang Kristen, sebagai pelajar-pelajar Kristen. Oleh karena itu adik-adik kita harus belajar berintegritas. Nah, kita sudah menyaksikan tadi kan tentang anak cemara, si Dewi. Nah, karena dia malas, dia bohong, dan akhirnya dia tidak menjadi seorang yang bisa mempertahankan prinsipnya sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan itu nggak boleh nyontek, karena nyontek itu seperti yang Chris tadi bilang, apa? Sama aja dengan? Mencuri. Nah, sama dengan mencuri. Jadi adik-adik nggak boleh ya nyontek lagi ya, kita harus berintegritas. Kita harus jadi pelajar yang berintegritas, supaya kita jadi teladan buat teman-teman kita yang lain. Nah, jadi adik-adik siang hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama apa? Devon? Belajar apa? Dengan rajin. Belajar dengan rajin. Yang kedua, Sheris apa? Belajar apa? Belajar jujur. Belajar jujur. Yang ketiga, Sasa apa? Belajar apa? Halo Sasa. Belajar apa? Tiduran. Waduh, Gladys yang ketiga belajar apa, Gladys? Ayo. Tadi yang terakhir. Itu ada tulisan di atas gambar tuh. Baca apa? Udah dikasih clue. Bukan clue yang udah jawabannya. Ya, yang ketiga belajar berintegritas, nggak mencontek. Anak-anak Tuhan itu harus belajar dengan rajin. Pelajar-pelajar Kristen itu yang kedua harus belajar jujur. Pelajar-pelajar Kristen itu harus jadi teladan dengan cara belajar berintegritas, nggak boleh nyontek. Nah, adik-adik ingat ya, ketiga poin ini kita harus menjadi teladan sebagai seorang pelajar dengan cara belajar dengan rajin, belajar jujur, dan juga belajar berintegritas, mempertahankan nilai-nilai kebenaran. Nah, siang hari ini sekian firman Tuhan yang kakak sharingkan. Kiranya ini terus kita ingat ya adik-adik sebagai pelajar. Ingat 3 hal ini pokoknya. Terima kasih buat kesempatan hari ini. God bless you. Kakak, yang gambarnya kapan? Oh iya, nanti di akhir ibadah. Oh. Mungkin Kak Tukul bisa tutup dulu ya dalam doa supaya kita bisa. Oke. Doa. Yuk kita berdoa dulu. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Haleluya Yesus. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk siang hari ini. Kembali kami boleh datang kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus tertanam dalam hati kami. Dan kami boleh melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kami pada hari ini. Untuk kami jujur, untuk kami sebagai anak-anak-Mu boleh menjadi teladan di dalam pendidikan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati Kak Siska yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu atas Kak Siska. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke, siapa yang udah nggak sabar nih dengar pengumumannya yang menang? Angkat tangannya dong.
Aku mau tanya dulu, kemarin siapa yang ikutan mewarnai nih buat IHK yang ke-11 tahun? Ada Devon, Queen, Devon. Sheris, Tasya, Kak. sama Cece Tika ya? Iya. Siap. Waduh, udah deg-degan belum siapa pemenangnya nih kira-kira? Kira-kira siapa ya? Kan udah diposting tuh. Kira-kira siapa nih, Tika? Itu siapa? Sheris atau mana Tasya? Papi Fendi bisa share screen untuk pemenangnya. Kita mau dari kelas kecil dulu ya untuk kategori yang umur berapa Kak Siska? Ya, sampai 6 tahun. 3 sampai 6 tahun ya. Oke, Papi Fendi boleh di share screen. Dari save ya. Masalah sih. Menangnya ya. Sinyalnya masalah. Tes. Papi Fan udah di save? Oke, bentar ya. Oke, bentar ya teman-teman. Iya, agak deg-degan dikit dilama-lamain. Oke. Pemenang untuk kategori A hari ini adalah yang Papi Fendi share. Ini dia pemenangnya untuk kategori A. Selamat. Yeay, Queen menang. Gambar siapa itu? Queen. Gambar Queen. Ya. Selamat ya Queen. Yeay, teman-teman kasih tepuk tangan dulu dong buat Queen. Oke, satu lagi nih. Kita untuk yang mewarnai. Siapa ya? Aku yang kamarnya yang bagus. Oh gitu. Oke, yang Papi kategori Fendi di share. Oke, yang kategori B nanti Cice Kesia yang ngumumin, Papi Fendi cuma share screen aja. Sudah siap semuanya? Pemenangnya adalah Awas, tutup mata semua. Tutup mata. Buka mata aja, ngapain tutup? Tutup mata supaya nggak kaget. Yeay. Waduh. Selamat buat gambarnya yang dipajang punya siapa tuh? Aku. Koko Devon ya? Iya. Yeay. Tepuk tangan teman-teman buat Devon sama Queen. Selamat untuk Devon, Matthew. Yeay, kita berdua menang. Buat teman-teman yang lainnya yang belum menang, lain kali ditunggu ya partisipasinya. Buat Dede Evelyn mungkin bisa mewarnai, bikin gambar nanti ke depannya. Iya. Nanti untuk hadiahnya dikirim ke rumah ya, Devon sama Queen. Dapat iPhone. Dapat handphone. Iya, nanti dikirimin. Oke, teman-teman. Thank you semuanya udah ikut ibadah buat hari ini. Gimana ibadahnya, seru nggak? Yeay. Seru. Seru ya, soalnya Devon menang ya. Yeay. Dua-dua menang. Oke teman-teman, kita akhirin dulu ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih semuanya yang udah ikut ibadah. Semoga semuanya bisa ingat ya firman Tuhan untuk hari ini. Sebelum kita akhirin, boleh kita foto dulu. Nggak bisa nih. Apa belum? Sarangnya yuk.
Wait. Udah? Satu. Mami ini belum buka ini video. Evelyn bisa buka videonya? Oke, aku di belakangnya ada sih. Yeay, Dede Satu, Evelyn. 2, cheese. Yeay, oke. Thank you semuanya. Bye Tuhan berkati. semuanya. Tuhan berkati. God bless. God bless. Wih, itu siapa di belakang Tika? Nampakan. Wih, di blong, menang di blongnya. Iya, di blong